Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rozaki Hani Mahaputra dari kelas 10 dan absen 3. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian pasar dan syarat-syarat pasar. Pengertian pasar dalam arti sendiri adalah di mana pada umumnya terjadi barang atau jasa diperjualbelikan. Dan pengertian pasar dalam arti luas adalah proses di mana pembeli dan penjual menentukan dan berinteraksi untuk menetapkan jual harga. Dan syarat-syarat terjadinya pasar adalah adanya pembeli dan juga penjual. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Fajar dari kelas 10-9 nomor absen 11. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi dan peranan pasar. Yang pertama, fungsi pasar. Dalam kegiatannya, pasar mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi distribusi, di mana pasar memungkinkan produsen berhubungan dengan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara dalam perdagangan. Yang kedua, fungsi promosi. Pasar dapat digunakan oleh produsen untuk memperkenalkan barang yang diproduksinya. Yang ketiga adalah fungsi pembentukan harga. Harga pasar akan terbentuk dengan adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Kemudian adalah peranan pasar. Peran pasar bagi produsen. Pasar memiliki peran penting untuk menyalurkan barang yang diproduksi produsen. Yang kedua, peran pasar bagi konsumen. Peran ini sangatlah penting karena dengan adanya pasar, konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, peran pasar bagi distributor. Pasar juga berperan penting untuk para distributor. Karena adanya pasar bisa memperlancar proses penyaluran barang ataupun jasa. Yang keempat, peran pasar bagi pemerintah. Sumber pendapatan bagi negara atau pemerintah dan juga penunjang bagi kelancaran pembangunan nasional. Karena terdapat bahan bangunan sebagai penunjang pembangunan, di pasar pemerintah memperoleh pendapatan yang kemudian pendapatan itu dipakai untuk pembangunan. Yang terakhir adalah peranan pasar bagi sumber daya manusia. Pasar membantu mengurangi pengangguran, memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Irin Askanabila, nomor absen 16 dari kelas 10-9. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam pasar dari berbagai aspek. Yang pertama, ada macam-macam pasar menurut aspek bentuk kegiatan. Contohnya ada pasar nyata dan juga pasar abstrak. Yang kedua, ada jenis-jenis pasar menurut aspek transaksi. Contohnya ada 2, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Lalu jenis-jenis pasar menurut aspek jenis barang. Yang pertama ada pasar barang konsumsi, yang kedua pasar sumber daya produksi. Yang terakhir ada jenis-jenis pasar menurut aspek waktu. Yang pertama ada pasar harian, yang kedua pasar mingguan, ketiga pasar bulanan, keempat pasar tahunan, dan kelima pasar temporer. Yang keempat ada struktur pasar. Struktur pasar ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Lalu pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada pasar monopoli, yang kedua pasar oligopoli, yang ketiga pasar monopolistik, dan yang terakhir pasar oligopsoni dan monopsoni. Perkenalkan, nama saya Najwa Faizada Syahira dari kelas 10-9 absen 26. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana persaingannya berada di level yang paling besar. Ekonomi neoklasik berpendapat bahwa pasar persaingan sempurna akan menghasilkan hasil terbaik bagi konsumen dan juga masyarakat. Dapat dikatakan sempurna karena di dalam pasar penjual sama-sama menjual barang yang sama dan tidak ada persaingan harga di dalamnya, serta para penjual sama-sama menjual barang sejenis dan tidak ada persaingan harga di dalamnya, serta para penjual dapat bebas keluar masuk pasar karena di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada penghalang atau barriers. Pelaku di pasar persaingan sempurna dalam hakikatnya tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menentukan harga. Harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi permintaan dan penawaran.
Di sini saya dengan Arif Sadrin dari kelas X9 absen 7 akan menjelaskan mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada satu penjual menguasai perdagangan barang atau jasa sehingga pembeli tidak bisa mendapatkan barang pengganti atau barang substitusi. Yang selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau sedikit perusahaan yang menjual produk-produk yang identik atau yang mirip satu sama lain dengan jumlah yang pembeli yang banyak. Yang terakhir adalah pasar monopolistik. Itu adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Jenis pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual, yang hanya menawarkan satu jenis produk namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. Terus selanjutnya ada pasar oligopsoni dan monopsoni. Yang pertama yaitu pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat dua atau lebih pembeli yang umumnya adalah pelaku usaha yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau beberapa sebagai pembeli tunggal atau barang jasa di dalam suatu pasar komoditas. Yang selanjutnya adalah pasar monopsoni. Pasar itu adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa individu maupun kelompok bisnis. Hal ini menyebabkan kondisi tawar-menawar harga yang tidak sehat karena banyak penjual hanya bergantung kepada satu pembeli. Halo, nama saya Bersama Benas Klarias, nomor absen 14. Dan untuk selanjutnya, yang kelima, peran Iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Jadi teknologi ini berkembang sangat pesat. Hal ini pun terbukti dengan adanya jaringan internet yang bisa diakses dimanapun. Ketergantungan pada internet ini sangat besar, banyak seperti toko-toko online yang di pasar atau dipromosikan melalui internet. Tidak hanya itu, transaksi online melibatkan bank sehingga mempengaruhi perputaran uang. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Teknologi juga dapat mempengaruhi struktur pasar, misalnya pasar telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Fardana Syahira dari kelas 10-9 absen 26. Mari kita lanjutkan ke nomor 6, yaitu pasar input. Pasar input adalah pasar yang menyediakan berbagai faktor produksi. Adapun ciri-ciri pasar input yaitu 1. Tidak berwujud fisik namun berwujud kegiatan. Kedua, permintaan dan penawaran faktor produksi dilakukan dalam jumlah yang besar. Ketiga, jenis penawaran dan permintaan faktor produksi sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Keempat atau yang terakhir, penawaran faktor produksi kadang merupakan monopoli, sementara permintaan faktor produksi bersifat kolektif. Selanjutnya adalah pasar input dibagi menjadi 4, yaitu pasar sumber daya alam tanah, 2. Pasar tenaga kerja, 3. Pasar modal, dan 4. Pasar kewirausahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.